Alhamdulillah menarik sekali, 1,5 jam. 1,5 jam. Intonasinya tidak turun, stabil gitu karena sudah terbiasa menyampaikan motivasi di banyak tempat. Jadi kami yang mendengarkan juga. Mohon maaf ya 1,5 jam. Ya, alhamdulillah yang mendengarkan juga semangat Ustaz ya, karena yang menyampaikan berapi-api gitu. Silakan mungkin Ustaz ya kalau mau minum dulu sambil kita menunggu teman-teman yang mau berinteraksi dengan kita pada pagi hari ini. Kami buka kesempatan buat 3 penanya terlebih dahulu, atau mungkin ada yang mau disampaikan, bukan pertanyaan tapi mungkin gagasan atau pengalaman atau pemikiran, dipersilahkan dari kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Welcome. Baik, sudah ada yang siap ini, Ustadz Abdul Qadir. Tafadhol Ustadz Abdul Qadir untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Laila Monagani. Boleh bertanya, boleh berbagi, boleh Assalamualaikum. sharing. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadhal Ustaz Abdul Qadir. Semuanya sudah jelas. Tapi kalau ini ada bersambung ya. Jadi seperti misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, nggak apa-apa. Tapi ada assessment, ada sehingga yang hadir ini pun punya achievement yang diharapkan oleh Ustazah Mona. Ya, kira-kira kalau sebagai guru itu bagaimana? Kalau sebagai kepala sekolah bagaimana? Kalau sebagai pengelola sekolah bagaimana? Itu saja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Dr. Mona. Ustaz, sangat menginspirasi. Baraja, mungkin minta juga tambahan nasihat atau arahan. Wah, lebih dari cukup sudah. Itu aja saya. Tapi ini tidak cukup sekali ini, tapi bersambung ya. Insya Allah. Ini kami sangat terhormat sekali karena Ustaz Abdul Qadir Baraja juga ikut bergabung bersama kami di sini. Nah, sayang itu. Apalagi yang muda-muda harus lebih semangat, Ustaz. Mungkin Ustazah Mona mau menanggapi dulu usulan dari Ustaz Abdul Qadir Baraja tadi. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz Abdul Qadir, terima kasih banyak sharingnya. Saya setuju sebenarnya, saya setuju. Apalagi kalau dibikinin planning, ya, planning, raihan, target, mau di mana, dia tuh mau mencapai kemana gitu progresnya. Jadi kayak kelas bagi guru gitu. Karena kan sebenarnya kita sendiri semua orang butuh itu. Butuh tangganya, kita punya tangga masing-masing ya. Kita punya tangga masing-masing. Saya pun punya tangga saya sendiri. Saya udah sampai di sini, saya harus mau kemana dan lain sebagainya. Saya memvisualisasikan tangga saya sendiri sesungguhnya. Gitu. Saya merancang itu. Nah, kita juga bisa melakukan bersama-sama, pembinaan bersama-sama. Ini bagus sekali gagasannya. Perlu ada yang bersama-sama merancangkannya. Ini targetnya dia udah sampai di mana nih sebagai guru, sebagai kepala sekolah dia udah menunjukkan tingkat inovasinya sampai di mana, tingkat kewirausahaannya sampai di mana, leadershipnya sampai di mana gitu ya. Dengan cara bisa jadi nanti ada pertemuan berikutnya untuk sharing progress. Saya sudah sampai di sini, upaya saya di sini, kendala saya di sini, berarti saya butuh apa gitu.
itu yang nanti disikapi dengan pembinaan berikutnya. Konten apalagi yang perlu bukan disuntikan ya, di-share lah gitu ya, untuk mengungkit mengisi lubang-lubang yang memang perlu diisi gitu. Jadi masing-masing punya tangganya, makanya setiap orang harus punya visualisasi dia sudah bagusnya di mana, kurangnya di mana. Jadi idenya adalah begini. Guru-guru perlu tahu diri. Sebagai guru, dia perlu punya kemampuan apa? A, B, C, D, E, F, G, H misalnya ya. Ada 8. Kemampuan itu, yang di kemampuan pertama ada berapa persen yang dia udah miliki. Kemampuan kedua, kemampuan berapa persen. Ketiga, kemampuan untuk kreativitas dalam konten. Atau kemampuan untuk memperkaya pengetahuan tentang konten. Dia akan tahu, oke, pemahaman saya masih di sini nih, saya harus meningkatkan apa. Jadi dia punya rapotnya sendiri yang nanti dia sharing progresnya seperti apa. Masing-masing kalau bisa membuka diri seperti itu bagus. Jadi nanti pertemuan berikutnya adalah kendala apa ya yang dirasakan. Dari kendala tersebut, diturunkan dalam materi lainnya, bisa jadi materi, bisa jadi sharing dari masing-masing untuk menyatakan apa pengalaman, apa proses yang dialami. Semoga ini bermanfaat ya sharing yang kita lakukan ini. Terima kasih Ustadz Abdul Qadir. Terima kasih. Silakan. Syukran Ustaz Mona. Ustaz Abdul Qadir ada tambahan Ustaz? Cukup. Terima kasih banyak. Cukup Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz dari peserta. Contohnya dari Ustaz Rahmat Hidayat. Ya. Di musim pandemi ini ya agak susah itu cara berkomunikasi dengan orang tua yang sama-sama bekerja keduanya. Bapak ibunya tidak di rumah. Jadi komunikasi agak sulit dengan mereka. Kadang anak juga tidak bisa memahami dengan baik. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Jadi, terima kasih Ustadz Rahmat ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi begini. Ini kan metode baru. Kalau di dalam kegiatan sehari-hari, kita ada pertemuan, kebetulan saya komite sekolah, jadi saya juga familiar dengan proses ini gitu ya. Kami mendukung sekolah untuk melakukan sharing juga kepada orang tua murid. Nah, ada pertemuan reguler ketika masuk kelas, masuk program belajar misalnya ya, semester baru dan lain sebagainya. Nah, biasanya dengan itu kita lakukan secara face to face. Sekarang ini kita lakukan dengan bukan face to face, daring. Kita bisa lakukan juga kok dengan orang tua murid. Kita bisa memberikan penjelasan ya dari sekolah, bisa memberikan penjelasan. Ini proses baru loh. Ini butuh ini anak Anda yang Anda titipkan pada kami. Tapi ini adalah tanggung jawab Anda yang Anda titipkan kepada kami menjadi berbagi tanggung jawab. Yuk kita sama-sama yuk. Intinya gitu deh, gitu loh. Intinya kata-kata kuncinya kayak gitu. Tapi yuk kita sama-sama yuk. Anak ini kalau di rumah resikonya begini. Kendalanya begini. Nah, anak ini bisa jauh lebih bagus dengan kerjasama kita. Apalagi saya anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi disampaikannya secara kolektif, di dalam di awal-awal dan kalau perlu punya grup. Jadi bagus sekali kalau orang tua punya grup dengan guru, di sana interaksi dialog dapat dilakukan. Atau ketika siswa tertentu yang guru rasa memiliki masalah atau perlu support dari orang tua dan dari guru dapat berinteraksi secara japri kepada orang tua. Jadi mengingatkan ini dibutuhkan. Ingat ya, kita kan butuhnya, kita mau cari pahala nih kerja ini, ya kan? Kalau kita mau cari cuman
kita bisa ngabisin waktu kita buat kerja aja, ya kan? Tapi kita mau kerja plus pahala, ya kan? Jadi emang nggak sederhana kalau kita cuma mikirin yang penting. Saya udah sampein pelajarannya, ini nggak akan jalan. Tapi kalau saya sampaikan pelajarannya dan saya mengantarkan nilai-nilai untuk investasi dia dan untuk investasi kita juga, tentu saja, ya kan, akan berbeda. Ini butuh upaya lebih dibandingkan dengan yang kita biasa lakukan, karena metodenya juga berbeda. Kalau tadi di dalam komunikasi itu ada medium, ya kan, ada siapa, pesannya apa, melalui medium apa, kepada siapa, dampaknya apa. Nah, medium ini yang tadinya face to face sekarang daring. Daring ini sesuatu yang baru. Jangan bilang orang lain mudah, enggak. Semua orang sama bingungnya. Semua orang, semua pendidikan. Saya mengikuti satu acara international discussion dari berbagai negara, semuanya sama ngalamin situasi atau dominan mereka mengalami situasi yang sama, challenging, cari cara. Nah, untungnya dengan adanya Al-Irsyad ini, cari caranya barengan, ya kan? Kita bisa cari orang siapa suruh ikut ngobrol di sini sharing. Untung kita dibandingkan sama kita yang dari kepala sekolah ngurusin sendiri, pikir-pikir sendiri gitu. Jadi kalau ternyata perlu untuk berkomunikasi sama orang tua, guru perlu, sebenarnya dialognya ini seperti ini. Guru perlu menyampaikan kepada orang tua tentang progres anaknya. Orang tua perlu menyampaikan kepada guru juga tentang progres anaknya. Kalau kesulitan, dia harus ngomong. Makanya orang tua sama guru perlu punya interaksi intens untuk sama-sama mendukung pada kepentingan terbaik siswa. Nah, kalau orang tuanya kan yang bisa kita kendalikan diri kita nih. Kalau orang tuanya enggak aktif, orang tuanya cuek, kitanya yang aktif, kitanya yang mengupayakan. Kalau kita udah tahu orang tuanya enggak juga bisa diharapkan, mohon maaf ya, sorry dengan kata-kata ini. Ya udah, berarti kita harus berjuang mencari cara yang terbaik. Ini salahnya lebih gede gitu ya. Begitu. Demikian Ustaz Suhairi. Baik Ustazah, terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang langsung dari teman-teman, kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari chatting. Di antaranya Ustazah, dari Ustazah Neri Novianti, bagaimana cara mengupgrade guru karena sering ganti manajemen? Teknik pendekatannya seperti apa katanya Ustazah? Maksudnya saya belum paham. Jadi di sekolah itu manajemennya sering berganti. Kemudian guru-gurunya mungkin secara motivasi berkurang. Cara yang tepat atau pendekatan yang pas untuk menumbuhkan kembali motivasi itu bagaimana Ustaz? Yang sering berganti. Ini pertanyaan dari guru atau dari manajemen? Ini dari manajemen, dari kepala TK. Berarti kepala TK ini manajemen ini orang baru. Mungkin begitu. Ya, saya akan ngambil dari dua sisi deh ya. Yang pertama dari guru. Kalau jadi guru itu pembelajar, lifelong education, ya, belajar terus. Sekali lagi guru mengajarkan, dia mengajarkan sesuatu yang ada di dalam kepalanya. Jadi gimana dia ngajarin kalau nggak dia nimba ilmu, ya kan? Jadi dia perlu menjadi pembelajar, perlu memiliki gagasan di kepalanya dia, motivasi. Oke,
saya harus nambahin pelajaran ini, saya harus ningkatin metodenya, misalnya tentang pelajarannya, atau tentang cara mengajarnya, atau tentang cara menyampaikannya, atau tentang memahami siswanya seperti apa, atau tentang teknologinya, terus diungkit. Sama kok, sampai sekarang saya ini masih belajar terus, sungguh-sungguh saya masih belajar terus. Tiap hari saya cari apa lagi ya yang saya bisa kembangin supaya lebih bagus, supaya lebih bagus, supaya lebih bagus. Karena apa? Karena saya pengajar, jadi saya harus mengupgrade diri terus. Jadi guru upayakan, karena belajar itu ada pahalanya juga. Jadi alhamdulillah kita dapat pahala mengajar, kita dapat pahala belajar gitu. Dan itu belajar guru itu luar biasa karena dengan menjadi guru itu kita ada dalam sebuah komunitas yang menjaga kita, mengikat kita, tapi ikatannya itu ikatan yang bagus gitu. Jadi kita tuh terikat tapi dengan ikatan yang bagus. So blessing deh jadi guru itu gitu ya. Pertama, mari kita mensyukuri dan kita punya niat dalam diri sendiri untuk terus belajar tentang menjadi guru. Kedua adalah kalau di dalam konteks sebagai manajemen, mari kita lihat, oke, berarti karena saya dapat tampuk kepemimpinan amanah ini, saya perlu bangkitkan, jadi leader, bangkitkan itu teman-teman untuk duduk bersama, yuk kita mulai belajar, mulai meningkatkan, mulai inovasinya seperti apa. Jadi kita perlu secara intens untuk tidak hanya memberikan panduan, ayo kerjain, tapi juga memotivasi supaya dijalankan gitu. Jadi perlu untuk lebih intens, perlu menyatukan gagasan bersama, perlu menyatukan kebersamaan, perasaan, keterikatan emosional, bahwa ini yang terjadi, mari kita kembangkan. Jadi ajak untuk bisa memahami ini upaya kebaikan kita bersama kok gitu. Jangan lelah dan bismillah mencari yang terbaik. Silakan Ustaz Ferry. Baik Ustazah. Pertanyaan yang lain dari Ustazah Ratna SMP Banyuwangi. Beliau bertanya tentang solusi bagi anak yang nggak punya gadget. Karena setelah dievaluasi, pembelajaran daring ini kendala terbesarnya adalah fasilitas atau sarana yang ada di rumah. Ya. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Oke. Jadi itulah pentingnya kita berbagi dengan orang tua. Ya, kita sampaikan kepada orang tua. Orang tua masukin anak ke sekolah, pakai biaya enggak? Pakai biaya. Orang tua nganterin anak ke sekolah yang tadinya pakai ongkos dan lain sebagainya, udah nggak pakai ongkos. Di rumah. Jadi biaya itu bisa ditransfer. Ingatkan pada orang tua. Jadi kita lakukan yang terbaik seperti itu. Supaya orang tua bisa memahami betapa pentingnya alat bantu tersebut. Atau juga bisa barangkali ya ada cara-cara alternatif lainnya yang bisa dikembangkan. Misalnya support, mencari bantuan dengan anak-anak bersama-sama. Mungkin saya tidak tahu, menurut saya sih nggak apa-apa gitu ya, tapi silakan kebijakan manajemen. Menurut saya nggak apa-apa, bisa bersama-sama. Ketika ini masalah penting dan ini adalah urgent, mari kita diskusikan bersama-sama, sepakati, barangkali membuka bantuan dari masyarakat gitu ya, untuk memfasilitasi ada kebutuhan misalnya 5 orang nggak punya gadget atau nggak punya iPad atau whatever gitu ya. Mari kita, siapa yang mau membantu kepada masyarakat yang lebih luas, barangkali ada support untuk anak-anak tersebut. Ada sponsor ya Ustaz ya? Sponsor dan lain sebagainya, karena memang itu diperlukan, kalau enggak ya nggak bisa gitu prosesnya. Kira-kira mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif. Atau barangkali Ustazah punya alternatif lain, silakan. Berarti ada pengalihan anggaran gitu ya Ustazah? Yang anggaran untuk bensin, mengantar, jajan dialihkan ke? Dari orang tua, jadi tetap dia ngambil tanggung jawab gitu.
misalnya begini, orang tuanya benar-benar nggak mampu, misalnya begitu. Mungkin kita bisa cari alternatif. Tapi kalau dia dia nggak terlalu ini, makanya briefing kepada orang tua untuk mengingatkan teknologi ini penting. Karena apa? Karena begini prosesnya. Gitu. Dan kita ingatkan nilai-nilai itu, anak itu amanah, anak itu, ya kan? Terima kasih. Terima kasih, Saudara. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada yang meminta pelatihan khusus untuk menghadapi komplain keuangan orang tua. Jadi di masa pandemi ini ternyata banyak orang yang komplain masalah keuangan. Nggak berangkat sekolah di rumah, tapi kok masih bayar biaya pendidikan. Nah, begitu gimana Saudara cara mengkomunikasikan ini kepada orang tua? Iya. Saran saya dari kita semua mempersiapkan pilihan kata yang terbaik untuk disampaikan sebagai alasan. Jadi gini, ketika kita menyampaikan satu pesan, alasan itu membuat perbedaan. Misalnya gini, hari ini harus datang, tapi tidak datang. Kita bisa menyampaikan, saya mohon maaf, saya tidak datang tepat waktu, karena tadi ada hujan yang keras sekali, dan saya berkendara motor, jadi niuplah sebentar gitu. Makanya saya terlambat. Alasan membuat perbedaan. Bukan cari-cari alasan ya, tapi alasan membuat perbedaan. Makanya alasannya perlu logik. Jadi carilah alasan yang logis, yang tepat untuk disampaikan, karena belajar itu kan ada di sebuah sekolah yang merupakan sebuah institusi, yang di sana itu ada sumber daya manusianya, ada guru, ada sarana prasarana, ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Kalau tidak, gurunya nggak bisa. Kalau enggak, ya nggak bisa masuk sekolah. Gurunya nggak ada juga, ya kan? Kan ini ngajar itu pakai upaya yang nggak sederhana loh. Ini kan mentransfer pengetahuan. Mengajar itu pakai daring itu bukan jauh lebih mudah. Tidak juga. Kreativitasnya harus dibangun. Cari-cari strategi, ngajarnya sama. Sama loh. Saya justru malah dengan mengajar pakai daring itu, absennya juga lebih ribet saya rasain itu. Masukin nilai-nilai juga jauh lebih ribet. That's my experience. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu sekalian juga seperti apa begitu. Tapi saya ngalamin itu ketika saya mengajar sekarang. Oke, I accept that gitu loh. Memang lebih enak karena saya nggak terlalu harus pergi berangkat pagi dan lain sebagainya. Tetapi tetap aja semuanya dilakukan. Saya harus tetap duduk di sini, tetap mempersiapkan, merancang dan lain sebagainya. Kerjanya itu sekarang ini jauh lebih boleh dibilang tuh jam-jamnya itu anytime. Dibandingkan sama ketika kita bekerja di sekolah gitu ya, maksudnya bekerja fisik keluar gitu. Ini every time saya cari ini, mempelajari dan lain sebagainya. Jadi maksud saya cari cara yang alasan yang tepat, karena alasan membuat perbedaan. Cari alasan yang tepat dan disosialisasikan di semua pihak yang perlu menyampaikan sehingga sama seragam pesannya. Jadi misalnya karena kita punya kebutuhan ini dan alasan-alasan itu perlu diramu lalu disampaikan gitu. Demikian. Baik, Saudara. Intinya yang membedakan adalah alasan yang bisa dimengerti, dipahami, dan itu memang sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, gitu ya, Saudara. Betul. Ternyata belajar di era pandemi ini lebih sulit daripada yang offline ya gitu. Iya. Maksudnya guru juga bukan yang nggak ngajar, ya kan? Coba kalau muridnya ada di rumah tapi nggak diajarin guru, gimana? Guru juga harus menjaga tetap
proses perkembangan siswa, ya kan? Itu progres perkembangan siswa, guru yang harus menjaga juga gitu. Banyak orang tua yang menginginkan sekolah dibuka kembali, guru juga pengen datang lagi ke sekolah, apalagi anak-anak udah bosan katanya di rumah. Betul sekali. Berarti Jadi, ini harusnya malah bayarnya double ya Ustaz ya? Jadi makanya harus disampaikan kepada mereka bahwa dampaknya itu, dan ini adalah keputusan pemerintah. Ya kan? Ini keputusan pemerintah, ini rasionalnya kalau kita langgar, berdampak pada sesuatu yang bisa jadi sangat kita sesali seumur hidup begitu, ya kan? Kalau ada apa-apa terjadi tidak mengikuti pemerintah begitu. Betul, Ustazah. Pertanyaan berikutnya dari Ustazah Lia Pokerto. Ustazah Lia Lindawati mungkin ini karena namanya singkat. Pertanyaan beliau, bagaimana mengembangkan literasi siswa dan guru sebagai sarana komunikasi yang efektif? Iya, apa itu literasi? Yang beliau tanyakan, mengembangkan kemampuan literasi siswa dan guru sebagai bentuk komunikasi efektif di masa new normal. Literasi mungkin apa ya? Media yang digunakan untuk mengganti aktivitas langsung di sekolah mungkin. Iya. Itu tadi kita sudah bahas bahwa kita perlu secara aktif untuk mencari cara. Jadi kan gini, ada guru, ada siswa. Kita cari cara untuk menyampaikan pesannya sebaik mungkin, baik dari sisi komunikasi ya, dari sisi verbal yaitu kata-katanya adalah kontennya, cara menyampaikan kontennya dengan segala cara yang supaya mudah dipahami. Ada bahan bacaan, ada bahan presentasi. Bacaan itu ya dia harus baca, terus dia rangkum bacaan itu. Terus kita juga mempresentasikan itu memastikan dia on the right track apa enggak ya dengan bahan bacaan itu gitu. Terus juga kita berinteraksi dengan siswa juga dengan cara yang sebagus mungkin. Di dalam kelas seperti tadi misalnya kebersamaan kita terasa, ada dialog, ada pertemuan kelompok. Bikin kelompok, bisa nggak kelompok? Bisa banget. Pakai Zoom masing-masing, anak-anak bikin Zoom, kelompok belajar. Kelompok belajar, tugasnya dikumpulkan, dikirimkan. Tetap aja sama kok, gitu loh. Atau di dalam Zoom ini, coba cari deh, kayaknya ada ruangan-ruangan. Ada ruang belajar loh di dalam Zoom ini, ya. Ada ruang nanti 2 orang minggir di dalam masuk ruangan lain, 2 orang lagi masuk ruangan lain, bisa kok dilakukan seperti itu, bisa dipelajari dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Nanti balik lagi ke ruangan hall-nya, ruangan besar seperti ini misalnya begitu. Ini juga bisa dilakukan. Nah, itu dari sisi guru. Jadi guru perlu upgrade diri terus gitu. Dan ini upgrade yang menarik. Kenapa? Kenapa menarik? Kenapa menarik? Pertanyaan saya pertama tadi, ini permanen nggak sih? Kalau permanen gimana tuh? Ya kan? Coba kalau ini permanen. Atau berkurang. Jadi bisa jadi ini bakal menjadi sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Sebagian, misalnya 50%, begini 50% offline, ya kan? Siapa tahu bahkan bisa jadi 70%. Sekarang ini sudah banyak orang-orang meyakini bahwa orang belajar dari online saja kok, belajar ke berbagai negara, belajar ke berbagai tempat bisa dengan mudah gitu. Itu dari kita. Tapi bagaimana dari siswa? Karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kita nggak bisa ngendaliin orang lain, ya. Siapa orang lain? Murid kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan stimulus. Kan gini, tubuh siswa itu sendiri, pikiran siswa itu sendiri yang akan menjalankan apa yang dia rasakan, ingin jalankan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan stimulus, rangsangan.
kita sentuh saraf-sarafnya supaya dia mau mandiri. Kan dia misalnya anak-anak ini kan belajar, ini kan harus mandiri, harus semangat untuk menggali dan lain sebagainya. Nah, kita kasih sentuhan di dalam materi kita, ada sentuhan untuk semangat belajar, untuk mau mandiri. Jadi gini, guru itu yang bagus adalah bagaikan orang yang bawa kuda misalnya begitu ya. Dia bawa kuda ke satu kayak ada air gitu ya. Suruh kuda itu minum. Emang kuda mau minum? Sulit. Nah, gimana caranya supaya kuda mau minum? Bikin kuda muter-muter sampai capek supaya dia akhirnya mau minum gitu. Jadi kita cari cara yang bikin dia akhirnya bisa menguasai pelajaran kita. Karena yang butuh siswa menguasai pelajaran kita adalah kita sebagai guru. Jadi kita mengupayakan segala strategi yang bikin siswa menguasai pelajaran kita gitu. Misalnya, oke, sekarang kuasain teori ini sambil bikin pakai lagu, bikin sendiri dulu, nanti besok kita ketemu udah pakai lagu. Ya kita cari cara deh kreatif gitu loh. Kita cari cara supaya siswa menjalankan apa yang kita sarankan, kita harus kreatif, buat siswa kreatif. Jadi meningkatkan kemampuan itu kita sebagai guru yang mengupayakan. Mudah-mudahan siswa sendiri menjadi termotivasi, ya kan? Apakah siswa termotivasi atau tidak itu ranahnya dia, haknya Allah untuk membuat dia termotivasi apa tidak. Upaya kita untuk memotivasi itu yang harus diperbanyak. Demikian. Baik, Ustaz ya. Ini sudah jam 11. Kami sampaikan pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Ya, baik. Sebenarnya ada yang sharing pengalaman di grup chat dari Boleh. Ustazah Sumintarsih, tapi kayaknya beliau nggak live, hanya menuliskan di chat di situ. Dan teman-teman bisa membaca semua di chatting. Terakhir ini dari Ustadz Jabri dari Banyuwangi. Beliau meminta tolong untuk dibuatkan kurikulum yang pas di masa pandemi. Gimana Ustaz? Arahan Ustazah bagaimana Ustazah? Oke. Itu minta ke MPP Banyuwangi atau minta ke MPP itu saya nggak tahu itu. Kan gini, kurikulum saya, ntar saya bikin kurikulum komunikasi deh, komunikasi corporate, komunikasi kesehatan gitu. Jadi kita bikin kurikulum kita sendiri, lalu dari kurikulum itu kan ada misalnya ada 10 bab atau 12 bab. Satu bab kita rapiin, kita turunin secakep mungkin supaya bikin anak tadi, sorry dengan kata-kata contoh ini tadi ya, bikin supaya dia akhirnya mau minum gitu loh, mau menguasai materi itu gitu loh. Jadi bikin dia capek sampai dia benar-benar nguasain gitu. Jadi bikin segala cara, kalau misalnya dia bikin lagu ya lagu lah, silahkan gitu sampai dia akhirnya ngerti tentang itu. Atau pendalaman, atau pokoknya bikin anak itu menguasai secara kreatif. Sekali lagi, kita harus tahu tingkat kegenerasian anak didik kita. Sehingga tahu, oh anak ini kriterianya, karakteristiknya kayak gini, dan lain sebagainya. Jadi kita turunkan bab per bab, permainannya apa ya, apa yang paling inti ya, buku-bukunya apa ya, bahannya apa ya, bikin kontennya apa ya, cari cara di sana. gitu. Kita sampaikan kepada murid kita. Dengan jadi kurikulumnya kita bikin kurikulumnya, lalu kita tingkatkan, oh ternyata kurikulum bab 2 ini saya belum cakep nih, saya rapiin deh, saya bikin lagi. Jadi guru juga pembelajar, jadi memperbaiki terus gitu. Ingat ya, ini belum tentu nggak jadi masa depan loh. Jadi Al-Irsyad harus siap-siap dari sekarang. Ya. Oke. Siapa tahu jadi permanen gitu ya, Ustaz ya. Exactly, permanen kita bisa belajar dari berbagai negara kok. Kita bisa les sama orang-orang dari Mesir tentang bahasa Arab. Kita bisa les orang-orang dari Madinah tentang apa saja.
Al-Quran Jauh misalnya. lebih mudah peluangnya. Ayo, be kreatif. Banyak sekali peluangnya. Kita bisa les sama orang-orang dari berbagai negara. Orang Inggris, orang ini. Cari guru-guru yang bagus buat sharing di sini. Justru itu kelebihannya ya Ustazah ya. Exactly. Peluangnya di situ. Ya. Baik Ustazah, karena sudah jam 11 lewat, mungkin Ustazah Mona mau menyampaikan statement akhir atau closing dari materi kita pada pagi hari ini sebelum kita akhiri Ustazah. Terima kasih Ustadz Ustazah, para pahlawan pendidikan yang dirahmati Allah. Ini berkah, ini amanah, kita mengambil tampuk kepemimpinan sebagai pendidik. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan buat bikin kita jadi orang yang bagus dan bikin orang lain bagus. Anak-anak yang jadi amanah kita bagus. Diri kita juga bagus. Ini kesempatan bagus kok gitu. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, memiliki apa yang kita miliki dan mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan kita ngelihat, oh orang lain tuh begini-begini, sama capek, sama pusing, sama ribet, sama nggak tahu harus gimana. Nah kita ini bersama-sama hand in hand sama organisasi kita untuk saling memperbaiki diri kita. Dan kita berikan yang terbaik untuk negara kita, berikan yang terbaik untuk masyarakat kita, dan juga untuk keyakinan kita Islam. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Muna. Semoga ilmunya bermanfaat, mendapatkan balasan yang lebih sempurna insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut Ustazah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena masih banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman ini. Intinya yang bisa kita garis bawahi dari beliau, dari Ustazah Munaganim, bahwa menurut sebagian ini adalah keterbatasan kita dalam mengajar, dalam belajar, tapi ternyata ini malah peluang yang sangat besar untuk memperluas cakrawala berpikir kita, belajar kita dari berbagai sumber yang ada di dunia ini. Ini wacana yang sangat menarik. Nah, mungkin setiap sekolah nanti bisa langsung terkoneksi dengan dunia luar untuk memperkaya keilmuan dan pengalaman kita. Terima kasih banyak Ustazah Munaganim dan teman-teman semua yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga pelatihan kita ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon izin untuk mengakhiri Ustazah. Mari kita akhiri bersama pelatihan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.